olahraga. Kalau olahraga di luar takut kena COVID. Ini olahraga nge-gym. Nge-gym. Kalau sudah berkeluarga ya harus saling tolong menolong. Jangan egois. Kalau istri saya itu sukanya nyuci baju. Nah, kalau saya bagiannya olahraga ngepel. Saya senang sekali dengan kaos ini. Kaos ini udah lama, mungkin kelihatannya jelek, tapi kaos ini kalau dipakai enak sekali. Dan bukan hanya enak, tapi kaos ini punya sejarah. Waktu saya belum punya istri, masih bujangan, hitam, kurus. Jadi kaos ini memberi sebuah kenangan luar biasa bagi saya. Kalau saya pakai kaos ini, saya jadi ingat sejarah masa lalu. Sebelum saya belum jadi apa-apa, sebelum saya punya istri, sebelum saya punya anak, pokoknya sebelum saya punya apa-apa. Jadi kalau saya punya kaos ini, kenapa saya simpen-simpen? Bukan karena saya nggak bisa beli, tapi karena memang kaos ini punya sejarah unik luar biasa bagi saya. Kalau saya pakai kaos ini, simpen kaos ini, saya jadi ingat bahwa dulu saya bukan apa-apa. Bapak saya pernah mengajak saya ke rumah salah satu orang yang pernah ditolong. Waktu ngobrol-ngobrol, ya bicara sama orang itu. Sekarang kamu sudah sukses. Sekarang kamu kan sudah punya segala-galanya. Tapi kamu gak boleh dumeh. Jadi itu nasihat bapak saya kepada orang yang pernah ditolongnya. Jangan dumeh, ojo dumeh. Jadi pesannya gini, kalau kamu udah sukses, jangan mentang-mentang kamu sukses kamu jadi sombong. Jangan mentang-mentang kamu sudah berhasil, kamu sewena-wena pada orang yang miskin, pada orang yang gak mampu, pada orang yang lemah. Kamu tidak boleh sewena-wena. Saya jadi ingat nasihat dari Yakobus pasal 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua yang demikian adalah salah. Nah, nasihat orang tua saya yang berkaitan dengan ojo dumeh itu jadi ngingetin saya. Termasuk waktu saya pakai kaos yang udah lama ini, itu jadi mengingatkan saya bahwa saya dulu bukan apa-apa. Jadi saya tidak boleh dumeh. Saya jangan dumeh. Saya tidak boleh mentang-mentang mungkin karena sudah mampu atau sudah punya istri, sudah punya anak, atau punya segala-galanya, merasa berhasil, jadi mentang-mentang terus jadi sombong. Nah, saya ingat kalau saya mengingat nasihat orang tua saya, bapak saya, ojo dumeh, maka ada beberapa pelajaran penting bagi saya yang dapat saya ingat-ingat terus-menerus, dan itu menolong saya untuk saya tidak ojo dumeh, tidak mentang-mentang, tapi tetap bisa menghargai orang lain, tetap bisa jaga kerendahan hati. Nah, pelajaran pertama begini, saya ini punya utang. Hidup saya itu sebenarnya adalah hidup yang berhutang. Kalau sampai saya bisa jadi berhasil atau sekarang ini jadi apa-apalah, pertama saya berhutang sama Tuhan. Kalau saya tidak diberkati oleh Tuhan, kalau saya tidak di bawah kasih karunia Tuhan, mau usaha kayak apapun juga, saya nggak mungkin berhasil. Kalau Tuhan tidak campur tangan, kalau Tuhan tidak memberkati, saya tidak akan berhasil. Tuhanlah yang membuat saya jadi berhasil. Yang kedua, saya berhutang banyak pada banyak orang juga. Jadi kita nggak boleh sombong.
kalau kita berhasil itu ada banyak orang-orang yang di belakang kita itu yang menjadi penolong, menjadi orang-orang yang membuka jalan bagi kita. Contoh nih, kita jadi pintar gara-gara guru kita. Coba siapa yang ingat udah berterima kasih sama gurunya? Telepon gurunya, coba ingat-ingat, ya kan? Kita berutang sama guru kita sampai akhirnya kita pintar. Kita berutang sama dosen kita sampai akhirnya kita berhasil. Tapi kita juga berutang sama teman-teman kita. Walaupun mungkin mereka tidak punya peranan yang sangat signifikan, tapi mereka nolong kita supaya kita berhasil. Jadi hal yang pertama, saya diingatkan bahwa hidup saya itu sebenarnya punya utang banyak. Utang sama Tuhan, tapi juga utang sama teman-teman. Jadi jangan sombong, jangan mentang-mentang kita berhasil akhirnya kita dumeh, kaya, sombong, sudah nggak mau berteman sama teman-teman kita, lupa jasa-jasa teman-teman kita, lupa sama Tuhan. Baru naik motor aja sudah lupa sama Tuhan, lali. Baru naik motor Nimek yang baru, lihat temannya, wah, buang muka. Ambilin aja itu mukanya. Jangan sombong ya, aja dumeh. Nah, pelajaran kedua yang dapat saya petik dari kisah tentang kaos saya ini, pelajaran kedua adalah gini: jangan menjadi orang setelah kita sukses atau setelah kita kaya, langsung kita kemudian lupa daratan, memperbesar gengsi. Wah, dulu makan di kaki lima, sekarang nggak mau, makanya di restoran terus. Gak level dong. Aku saiki wis sugih, udah kaya. Gak level. Makan itu mesti di restoran bintang 5, bintang 7, sampai pusing keliling. Hanya jangan jadi orang itu yang memperbesar gengsi. Sederhanalah. Kalau kita ingat siapa kita dulu, jadi kita nggak sombong, nggak memperbesar gengsi-gengsi, kita nggak memperbesar gaya-gayaan. Tapi hidup itu tetap sederhana, biasa-biasa, yang wajar, yang normal. Jangan selalu akhirnya, oh ya, aku kan udah berhasil, orang harus hormati saya dong. Aku udah berhasil. Oh, mereka harus kasih penghormatan, penghargaan. Nyapa aku dulu dong, jangan aku yang nyapa. Wah, aku udah kaya kok. Mereka itu nyapa dulu saya. Jangan. Ojo dumeh. Ojo dumeh lek wis kaya jadi sombong, jadi gaya uripnya. Semakin kita berhasil, semakin kita jadi normal biasa aja, sederhana aja, nggak usah neko-neko. Jadi supaya hidup kita itu jadi enak. Nah, kalau kita gaya-gayaan ya orang jadi nggak suka nih sama kita, sok-sokan. Saya pernah ketemu sama temen, sudah kaya dia. Biasanya makan sama-sama di kaki lima. Akhirnya saya bilang, wah, kita lama gak ketemu ya, ayo kita makan-makan. Saya majak makan di Langgana yang biasa kita makan. Terus apa yang terjadi? Dia bilang begini, gak level lah makan ini. Aku sekarang makannya di tempat-tempat yang berkelas. Makanan apa ini? Wah, aku jadi isin. Lah, mau saya ajak ke restoran, aku nggak punya banyak duit. Kemampuanku di kaki lima. Nunggu dia ngomong, ayo aku ajak ke restoran. Nggak ngomong-ngomong. Ya sudah,
akhirnya nggak jadi makan. Ojo dumeh, walaupun kita sudah berhasil. Makanya kenapa saya suka dengan kaos ini, itu selalu mengingatkan saya utang banyak sama Tuhan, saya utang banyak sama teman, dan supaya saya tidak jadi orang yang sok gengsi, sok-sok hebat, sok-sok kaya, sok-sok akhirnya naik kelas. Kalau apa-apa serba berkelas. Enggak, biasa aja, jadi normal. Makanya kalau hidup kita itu sudah naik, hidup kita sudah sukses, biasa-biasa saja. Ya, enggak usah sombong, enggak usah sewena-wena, enggak usah pamer-pamer, enggak usah kemudian pengen dihargai, pengen dihormati, pengen dipuji, enggak usah, biasa aja. Saya ketemu satu saat habis pelayanan di Jakarta, saya haus. Di pinggir jalan saya beli es cendol. Nah, ada bapak-bapak pakai kaos biasa, pakai sandal jepit, kaosnya bolong-bolong, duduk. Saya lihat kasihan sekali nih. Akhirnya saya beliin juga cendol. Ngobrol-ngobrol sampai akhirnya deket. Terus bapak ini bilang gini sama saya, ayo Pak Pendeta main ke rumah saya. Udah Pak, akhirnya saya main, jalan kaki. Biu-biu, waktu saya sampai di rumahnya tuh gede, kayak istana, mobilnya 5. Tapi orang ini pakaiannya biasa, pakai sandal jepit, pakai celana kolor pendek. Hebat. Ojo dumeh. Lek kita pinter, banyak orang yang sudah pinter. Kalau kita kaya, banyak orang yang lebih kaya sama kita. Makanya ingatlah siapa kita dulu. Kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini bukan apa-apa tanpa teman-teman kita dan tanpa orang lain. Dan saya berdoa supaya kita semuanya jangan jadi sombong. Sebab kalau kita sombong itu salah. Kalau kita dumeh itu salah. Nah, kalau kita dumeh, akhirnya kita congkak, Tuhan benci. Kalau Tuhan benci, ya seperti Lucifer. Waktu dia merasa hebat, waktu dia merasa bisa apa, waktu dia bisa melakukan apapun juga, terus dia merasa lebih dari Tuhan, dan akhirnya dia menjadi diturunkan, tidak jadi apa-apa, akhirnya jadi iblis. Jadi jangan sombong ya, ojo dumeh. Itu petuah dari bapak saya yang waktu masih di desa. Makanya petuah orang desa, sesepuh dan firman Tuhan harus didengar, dipraktekkan. Ojo dumeh. Karena kita berutang sama Tuhan, kita berutang sama teman-teman dan orang-orang lain. Dan jangan sampai kita kemudian memperbesar gengsi, tapi jadi orang yang hidupnya normal, biasa-biasa saja. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini, pagi ini kami belajar lagi, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang ojo dumeh, supaya kami tidak sewenang-wenang ketika kami dibawa Tuhan dalam sukses, dalam keberhasilan. Karena pada dasarnya hidup kami adalah hidup yang berutang kepada Tuhan, berutang kepada orang lain, kepada teman-teman. Dan tolonglah kami untuk selalu rendah hati dan tidak menjaga atau memperbesar gengsi kami. Biarlah hidup kami menjadi normal. Terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, mitra kami, sponsor kami. Tuhan Engkau memberkati bisnis mereka, usaha mereka. Berkati kekuatan kesehatan mereka, berkati keluarga mereka semuanya. Tuhan memberkati pemerintah kami, negara kami, presiden kami, Jokowi. Tuhan berkati juga antivirus COVID-19 supaya bisa terbit dan bisa menolong banyak orang. Berkati pemerintahan di kota kami Cipanas, berkati bupati, berkati camat, RW, RT, berkati ekonomi di kota kami juga. Berkati gereja kami, supaya kami semuanya di gereja bisa memiliki gedung permanen, sehingga kami bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur, berkati kehidupan kami. Sehingga berkat-berkat Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Eling, ojo dumeh.
Ya, Tuhan memberkati, selalu rendah hati selalu. Ya, amin.